Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan para pemirsa, khususnya para penikmat siaran langsung Karang Taruna Serumpun Pau, di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama sebelum menjelang pelaksanaan berbuka puasa, marilah kita bersama-sama mengkaji atau membahas beberapa materi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami di channel ini. Ada dua pertanyaan hari ini kepada kami. Yang pertama adalah, pertanyaannya adalah, apakah bagaimana hukum pelaksanaan puasa seseorang yang tidak melaksanakan sholat? Dia melaksanakan puasa yang rutin, tetapi tidak melaksanakan sholat. Bagaimana dalam kedudukan Islam? Pertanyaan kedua yang masuk kepada kami adalah, apa sebenarnya hakikat kebahagiaan itu sendiri? Akan kita kupas bersama-sama. Baiklah, perlu kita ketahui para hadirin, para pendengar, para penikmat sekalian, di mana saja berada. Pertanyaan kita, seberapa pentingkah kita melaksanakan ibadah puasa ini di bulan suci Ramadan ini? Apakah hanya sebagai hal-hal simbolis saja? Apa untungnya? Allah Ta'ala di dalam sebuah hadis kudusi menjelaskan, kata Allah, setiap amal anak Adam semuanya adalah untuk mereka, kecuali saum, kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untuk mereka, dan puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya betapa dan amat pentingnya pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Menjadi pertanyaan pertama tadi adalah, bagaimanakah hukum seseorang yang melaksanakan ibadah saum ataupun ibadah puasa tetapi tidak melaksanakan ibadah sholat? Apakah puasanya diterima sah dan lain sebagainya? Jawabannya adalah, kaum muslimin, pelaksanaan ibadah puasanya itu sia-sia, sirna, dan hampa. Sebab dalam pelaksanaan puasa ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, hal yang mempengaruhi nilai-nilai ibadah puasa kita. Kalau yang membatalkan puasa, mungkin kita bisa menghindarinya karena dia jelas dan nyata, seperti tidak makan dan minum, tidak berhubungan di siang hari, suami istri, dan lain sebagainya. Tetapi hal yang merusak nilai ibadah puasa diantaranya seperti menggibah, memfitnah, buruk sangka, dendam, hasad. Hal itu saja mengurangi nilai ibadah puasa, apalagi kalau tidak melaksanakan ibadah sholat. Bahkan kalau seandainya sering melakukan ghibah, fitnah, dan lain sebagainya, bahkan dosa kita sangat-sangat bertambah di bulan Ramadan ini. Apalagi tidak melaksanakan ibadah sholat. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, pembeda antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman adalah terletak pada sholatnya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan dengan tegas. Kata Rasulullah, bahwasanya orang yang tidak melaksanakan sholat itu dihukum kafir oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada, jadi dapat kita pahami bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak melaksanakan sholat, alangkah sirna dan sia-sia. Ia hanya menerima lapar, haus, dahaga, tetapi tidak menerima pahala ibadah puasanya. Untuk itu, kaum muslimin, para pendengar, marilah kita gunakan kesempatan kita ini di bulan Ramadan. Kita gunakan sebaik mungkin untuk menjalankan ibadah-ibadah wajib dengan sempurna. Melaksanakan ibadah-ibadah sunnah
dengan sempurna. Dengan harapan supaya kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, kalaulah kita mampu melakukan hal yang demikian, Rasulullah SAW berjanji dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, kesadaran, penuh pengharapan kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk pertanyaan kedua, hadirin, dengan pertanyaan yang menyatakan apa sebenarnya hakikat bahagia, perlu kita ketahui kaum muslimin, ada sebagian orang yang hari ini pergi ke luar negeri dengan niat mencapai kebahagiaan. Setelah pulang ke tanah air, mereka tidak bahagia. Dan ada orang yang keluar daerah untuk memperoleh kebahagiaan, tetapi ketika pulang ke tempat tinggalnya, dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Pertanyaannya, apa sebenarnya hakikat bahagia itu? Kaum muslimin, para pendengar, para penikmat siaran langsung ini di mana saja berada, kita ambil pelajaran dari sebuah kisah fakta yang terjadi. Ketika kita masih bujangan, kita melihat orang yang sudah menikah, kita melihat alangkah bahagia bentuknya, maka terpetik dalam hati kita, andaikan aku punya istri, pastilah aku akan mendapat kebahagiaan. Setelah punya istri, belum sempurna kebahagiaannya, malahan kita berpikir melihat orang yang punya anak pula yang tampak bahagia. Terpetik pula dalam hati kita, andaikan kita punya anak, pasti kita akan bahagia. Selanjutnya, ketika sudah punya anak, maka kita melihat orang yang punya rumah pula yang tampak bahagia. Ketika sudah punya rumah, melihat orang yang punya mobil pula yang bahagia. Sebenarnya yang dikatakan bahagia itu yang mana? Ada sebuah fakta kaum muslimin yang terjadi di sekitar kita. Ada dua golongan. Yang satu adalah seorang pejabat yang begitu kaya raya, yang sedang melintas di jalan raya yang berdekatan dengan sawah. Pada waktu yang bersamaan, ada seorang petani bersama istrinya yang sedang istirahat, makan dan minum bersama istrinya sambil bersenda gurau. Pada waktu yang bersamaan, seorang istri melihat ke arah jalan raya dan berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, alangkah bahagianya bentuk pejabat itu. Ketika hujan dia tidak kehujanan, panas dia tidak kepanasan. Andaikan kita seperti itu, pastilah kita akan bahagia." Pada waktu yang bersamaan, seorang pejabat di dalam mobil melihat ke arah sawah, melihat seorang petani yang sedang makan dan minum bersenda gurau. Maka diucapkannya di dalam hatinya, alangkah bahagianya bentuk seorang petani itu. Ketika istirahat dia dapat makan dan minum bersama sanak saudara familinya, bersama istrinya, dia bisa bersenda gurau. Sedangkan saya terlalu sibuk, jarang bertemu sanak famili. Jadi kesimpulannya kaum muslimin, apa sebenarnya bahagia? Orang yang berada di sawah beranggapan yang di dalam mobil yang bahagia. Seorang pejabat yang di dalam mobil beranggapan yang berada di sawah yang bahagia. Yang mana yang dikatakan bahagia ini, kaum muslimin sekalian? Jawabannya adalah kebahagiaan itu sejauh mana kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang dekat dengan Allah, pastilah Allah akan mencukupi segala kekurangannya dan memberikan kebahagiaan untuknya. Tetapi dalam fakta yang terjadi kaum muslimin, tak sedikit di antara kita yang ketika Allah memanggil kita memberikan kebahagiaan, kita tidak mau. Dalam solat, dalam azan dipanggil hayya 'alas shalah, mari kita solat.
Hayyalal falah, mari menuju kemenangan. Secara tidak langsung melalui suara azan, Allah Ta'ala ingin menyampaikan, yang ingin bahagia, yang ingin sukses, yang ingin kaya, mari sholat solusinya. Tetapi tak sedikit di antara kita ketika datang panggilan kebahagiaan oleh Allah dalam suara azan, kita lebih memilih pekerjaan lain, nonton televisi, bekerja, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah salah kita. Maka pada kesempatan kali ini kaum muslimin, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah di setiap sorenya akan ada kultum-kultum yang akan disampaikan oleh pemantri yang berbeda. Khusus untuk saya, jadwalnya adalah hari Selasa dan hari Jumat. Kami atas nama keluarga besar Karang Taruna Serempun Pau mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.